Baik, saudara-saudara sekalian, kita pakai waktu kurang lebih 1 jam ya, yang ada dari jadwal kita yang sebenarnya, untuk kita melihat, beberapa hal. Sebenarnya ini merupakan kelanjutan saja dari apa yang kita bicarakan pada sesi pertama hari ini, yaitu berkaitan dengan, corak, teologi Afrika. Jadi, beta mencoba untuk membuatnya secara bertahap supaya, kita bukan hanya tahu tentang siapa penggagas teologi tertentu dalam konteks Afrika, tetapi kita menjadi sangat mengerti mengenai apa sebenarnya yang menjadi latar dari pergulatan, para penggagas teologi di dalam konteks Afrika tersebut. Konteks itu menjadi penting sebab dialah yang mempengaruhi konstruksi teologi pada satu wilayah tertentu. Ya, nah nanti kita akan melihat kemiripan-kemiripan ataupun pola-pola yang bisa jadi akan sama di beberapa tempat. Nah, kesamaan itu terjadi karena ada pengalaman-pengalaman yang serupa. Pengalaman apa itu? Pengalaman itu adalah pengalaman kolonialisme. Ya, jadi sejumlah negara seperti atau kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, dan juga Asia, Asia Tenggara mempunyai pengalaman-pengalaman historis yang sama. Dan pengalaman historis itu adalah kolonialisasi atau kolonialisme. Dan karena itu maka dalam banyak hal refleksi yang muncul dari teologi-teologi Kristen yang berkembang di wilayah-wilayah ini adalah atau bersumber awalnya dari perlawanan kepada kekuatan kolonial. Ya, dan karena itu memang akan terasa sekali nanti ketika kita membaca karya-karya mereka, akan terasa sekali nuansa perlawanannya, ya, oposisinya akan terasa. Jadi mereka tidak melawan dengan senjata, tetapi mereka melawan dengan gagasan. Nah, gereja adalah bagian dari gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, ya, di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ya, tetapi coraknya bisa berbeda-beda. Bentuk-bentuk perlawanannya bisa berbeda-beda, dan karena itu gagasan-gagasan teologi yang muncul pun dia juga bisa berbeda-beda. Ya, dan perkembangannya terjadi secara dinamis. Ya. Nah, karena itu kita akan melihat, kalau tadi kita sudah melihat fase-fase yang menghadirkan atau melahirkan penggagas-penggagas teologi, ya tentu saja yang saya tampilkan itu baru sebagian kecil. Ya, kalau nanti kita menelusuri gerakan-gerakan pemikiran teologi dari para pemikir teologi Afrika atau para teolog Afrika, kita akan menemukan banyak sekali ya refleksi-refleksi kritis dari orang-orang Afrika. Ya, yang saya ambil hanyalah mereka yang secara produktif melahirkan tulisan-tulisan yang kemudian dibaca oleh banyak orang di luar Afrika karena mereka menulis dalam bahasa Inggris atau mereka punya tulisan-tulisan sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan karena bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional, maka tulisan-tulisan mereka bisa dibaca oleh banyak orang di luar Afrika. Tetapi sebenarnya banyak sekali teolog-teolog orisinal yang menulis dalam bahasa mereka, dalam bahasa Afrika, dalam bahasa lokal mereka masing-masing, yang mungkin tidak dibaca secara luas oleh publik internasional, tetapi sebenarnya itu menjadi dokumen-dokumen penting. Nah, kita tentu saja tidak punya waktu untuk melihat siapa saja. Yang bisa kita telusuri hanyalah para teolog yang mempunyai waktu, passion untuk menulis, dan mereka menulis pada tataran global sehingga tulisan-tulisan mereka bisa dibaca, dipelajari, dikutip, dan dijadikan sebagai acuan di dalam memahami perkembangan pemikiran teologi Afrika. Ya, jadi kita hanya mengambil sebagian kecil saja para teolog Afrika tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang berikut, yaitu
kita akan melihat bagian yang berikut, yaitu teologi publik Afrika. Jadi di dalam percakapan kita pada sesi yang pertama tadi pagi, kita berhenti pada perkembangan teologi publik di Afrika. Nah, kenapa teologi publik berkembang di Afrika? Sebab pasca kolonial, pasca apartheid, eh, masyarakat Afrika secara umum menghadapi sebuah gelombang modernisasi, gelombang pembangunan yang baru, di mana mereka berhadapan dengan masalah-masalah publik yang lebih real, ya. Jadi mereka tidak lagi berhadapan dengan bangsa kulit putih, bangsa Eropa yang hadir dengan persepsi atau perspektif kekristenan dan juga politik mereka, tapi mereka juga kini berhadapan dengan sejumlah implikasi atau dampak dari kebijakan-kebijakan pembangunan oleh rezim pemerintahan Afrika sendiri, termasuk di dalamnya berbagai bentuk konflik-konflik antar suku, antar kelompok-kelompok elit di di Afrika yang semakin membuat masyarakat Afrika itu terfragmentasi, ya, terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil, dan kemudian ada kelompok-kelompok kecil itu menciptakan perlawanan-perlawanan yang berbeda-beda. Ada juga yang sampai pada tingkat ekstrim melakukan perlawanan bersenjata. Sehingga di beberapa wilayah kalau kita mengikuti perkembangan di Afrika, ada wilayah-wilayah yang aman, tapi ada juga wilayah-wilayah yang moderat. Yang moderat itu artinya ada konflik tapi berhasil diatasi atau dia bisa dijinakkan, ya, konflik-konflik itu tidak meluas. Tetapi ada juga wilayah-wilayah yang sangat ekstrim, ya, di mana orang pilihannya adalah uh, survival of the fittest, ya, siapa yang kuat ya dia yang bertahan, ya. Jadi kita tidak akan menemukan keseragaman kalau kita berbicara tentang Afrika. Nah, para teolog ini lahir dari konteks yang berbeda-beda tersebut, ya. Ada yang dari konteks yang aman, ada dari konteks yang moderat, ada juga dari konteks yang ekstrim. Sehingga corak pemikiran teologi mereka pun juga akan tampak, ya, pada konteks seperti apa mereka menjalani aktivitas dan refleksi mereka. Nah, sekarang kita lihat dulu konstruksi teologi publik di Afrika, sebab teologi publik ini sekarang menjadi salah satu acuan yang penting bagi para teolog Afrika untuk menempatkan gereja bukan lagi sebagai motor perlawanan terhadap kekuatan kolonial, tetapi sebagai motor pembangunan. Dan oleh karena mereka digerakkan sebagai motor pembangunan dalam masyarakat Afrika, maka gereja dianggap perlu untuk masuk di dalam ruang-ruang publik. Gereja dianggap perlu berpartisipasi pada berbagai macam isu publik. Gereja dianggap perlu memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan publik. Sebab konteks kehidupan publik di Afrika sudah semakin berbeda dengan konteks yang pernah dijalani oleh para pendahulu mereka pada masa kolonial, pasca kolonial maupun masa apartheid, ya. Nah, orang-orang seperti Boatman, Smith, Cochrane, dan juga Nico Koopman, ya, memperkenalkan teologi publik sebagai suatu contoh dari bentuk yang definitif, positif, dan teologis ekumenis yang melampaui kerangka kerja kontinental yang oposisional atau eksklusif. Nah, mereka-mereka ini yang saya sebutkan di dalam materi ini adalah orang-orang yang berpikir progresif. Mereka tidak terkungkung di dalam tempurung eksklusivitas mereka sebagai orang-orang Afrika. Mengapa demikian? Karena ada beberapa, seperti misalnya Nico Koopman, ya. Saya kenal dengan Nico Koopman, dan kami berteman, dan kami bertemu di beberapa konferensi sejak uh, tahun 98, ya, mulai dari satu konferensi di Kinasih, Bogor, kemudian 2005 kita bersama-sama ikut conference juga di Seoul, ya, di Korea Selatan. Lalu kemudian terakhir 2019 kita bertemu dalam konferensi di Amsterdam, ya. Nah, konferensi yang diinisiasi oleh
Reform Church, ya, gerakan, bukan gerakan, tapi oleh gereja-gereja Reform, gereja-gereja Calvinis di seluruh dunia. Lalu kemudian kita kita berjumpa dalam satu conference yang namanya International Reform Theological Institute, IRTI. Ya, jadi saya kenal Nico Koopman, dan karena itu saya sempat mengikuti perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan pemikirannya. Orangnya sangat humble, ya, sangat terbuka, dan karena itu saya sangat bersimpati dengan dia. Dan bukan hanya itu, tetapi kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok Afrikaner. Nah, seperti tadi saya sudah sebutkan, kelompok Afrikaner ini adalah kelompok-kelompok eh, kategori dalam kategori campuran. Ya, jadi mereka bukan orang kulit putih, mereka juga bukan orang kulit hitam, tetapi orang tua mereka adalah campurannya antara kulit putih dan kulit hitam, sehingga mereka ini disebut sebagai Afrikaner. Ya, kalau dalam konteks sejarah Indonesia itu mereka ini masuk dalam kategori Indo, ya, orang-orang Indo. Orang-orang Indo itu adalah orang-orang yang bapaknya Belanda, ibunya Jawa, atau ibunya Ambon, atau ibunya pokoknya dari Indonesia, ya. Lalu lahirlah kelompok Indo, ya, yang mau disebut sebagai kulit putih bukan, disebut orang Indonesia juga bukan, ya. Jadi mereka menampilkan ciri-ciri fisik tersendiri. Nah, mereka inilah yang bergerak dengan sangat gigih mengembangkan teologi publik. Nah, Boatman, Smith, Cochrane, dan terutama Nico Koopman adalah para teolog yang bekerja dalam satu pusat studi teologi publik di di Fakultas Teologi Universitas Stellenbosch di Afrika Selatan, di Cape Town, ya. Ini salah satu universitas yang sangat terkenal di Afrika Selatan dan melahirkan banyak pemikir yang juga sangat berpengaruh, ya, dalam banyak hal, terutama di dalam perkembangan pemikiran teologi. Perkembangan ini, maksudnya perkembangan teologi publik Afrika ini didorong oleh 3 stimulus, ya, yaitu yang pertama isu gender, kedua kegelisahan ekumenis, dan keterlibatan politik teologi Afrika, ya, serta ketiga karakter metodologis dan hermeneutik dalam teologi Afrika. Jadi teologi publik di Afrika itu dia berkembang, dia didorong oleh 3 unsur ini: isu gender, kegelisahan ekumenis, dan keterlibatan politik teologi Afrika, lalu juga karakter metodologis dan hermeneutik dalam teologi Afrika. Dan karena itu pusat studi ini sangat gencar melakukan penelitian, dan penelitian mereka dipublikasikan, mereka ikut seminar-seminar, mereka ikut konferensi internasional di mana-mana, hanya untuk menguji bagaimanakah pemikiran teologi publik Afrika itu ditanggapi oleh para sarjana teologi yang lain, ya, dari berbagai negara, ya. Yang berikut kita melihat salah satu isu yang cukup kuat, yaitu mengenai isu suara perempuan, ya. Suara kritis perempuan ini sangat kuat terdengar pada setiap fase perkembangan teologi Afrika. Jadi ini juga yang sangat mempengaruhi perkembangan teologi publik di Afrika. Jadi feminisme di Afrika, atau yang dikembangkan oleh para perempuan Afrika, itu bukan feminis, tetapi mereka menyebutnya sebagai womanist, ya, womanist. Jadi mereka dalam istilah pun mereka tidak mau menggunakan pengistilahan atau diksi yang digunakan oleh para teolog perempuan di Eropa. Karena bagi mereka feminisme itu masih sangat kental dikonstruksi oleh pemikiran Eropa, perempuan kulit putih kelas menengah, ya. Dan mereka tidak melihat itu juga sebagai representasi dari kehadiran perempuan kulit hitam, ya. Ada satu organisasi yang disebut sebagai The Circle of Concerned African Women Theologians, ya, CCAWT, ya, atau Lingkar Keprihatinan Teolog Perempuan Afrika. Organisasi ini atau lingkar keprihatinan ini terbentuk di Ghana tahun 89.
Pembentukannya diinspirasi oleh fondasi yang dibangun pada 1960-an dengan fokus pada kolonialisme dan kebudayaan yang dipadukan dengan perkembangan pada periode konvensional pada 1980-an dan sesudahnya. Ya, jadi itu inspirasinya, masalah kolonialisme dan kebudayaan. Mengapa kolonialisme dan kebudayaan? Sebab mereka menemukan bahwa baik di dalam kebudayaan Afrika sendiri, para perempuan juga menjadi korban ketidakadilan, ya, termasuk kekerasan domestik atau kekerasan di ruang-ruang publik, ya, atas nama otoritas suku, ya, seorang perempuan itu bisa bisa mengalami tindakan kekerasan dan itu dianggap sah saja jika itu dilakukan oleh kelompok laki-laki, apalagi kelompok laki-laki dari kalangan bangsawan kepada perempuan dari kelas menengah atau kelas rakyat kecil. Nah, ditambah lagi dengan tindakan-tindakan kekerasan atau gagasan-gagasan diskriminasi terhadap perempuan yang lahir dari proses kolonialisme. Ya. Jadi itu yang membuat kemudian isu kolonialisme dan kebudayaan itu menjadi rujukan bagi pengembangan organisasi ini, ya, atau keprihatinan para perempuan Teluh Afrika ini. Ya. Selain itu kita melihat ya, berkaitan dengan itu ya kita kita tahu misalnya di beberapa suku uh, tubuh perempuan itu sangat ditentukan oleh dominasi laki-laki. Jadi perempuan tidak berhak atas tubuh mereka. Ya, laki-lakilah yang menentukan tubuh perempuan itu mau diapakan. Ya, dan itu menjadi isu besar. Nah, ketika perempuan-perempuan Afrika ya menerima kekristenan, mereka melihat bahwa ini salah satu kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek kebudayaan yang sangat diskriminatif, kemudian sangat intimidatif terhadap perempuan dan tubuh mereka. Ya, kita tahu misalnya praktek-praktek sunat, ya, dan sunat itu bukan cuma sekedar sunat yang diberlakukan kepada laki-laki, tetapi juga diberlakukan kepada perempuan. Dalam hal apa? Ya, mereka misalnya perempuan eh, eh, sunat kepada perempuan itu dilakukan dengan cara vagina mereka dijahit, ya, hanya untuk mengatakan bahwa mereka mereka adalah milik laki-laki dan karena itu laki-laki tersebut bisa mengatakan uh, ya berkuasa atas tubuh tubuh perempuan sampai pada hal yang sangat ekstrim semacam itu, ya. Nah, belum lagi praktek-praktek seperti misalnya poligami dan sebagainya yang kemudian memang menjadi sebuah praktek yang dianggap umum dalam banyak suku-suku di Afrika. Seorang kepala suku misalnya bisa punya istri 50 atau bahkan lebih, ya. Dan itu memunculkan isu human right, ya, terutama kepada anak-anak anak-anak gadis di bawah umur, ya. Jadi anak-anak yang baru pertama kali menstruasi pun itu sudah bisa diambil sebagai istri oleh seorang kepala suku. Ya, jadi istrinya bisa lebih dari 50. Oke, lalu kemudian perempuan Afrika memainkan peranan penting dalam meredefinisikan identitas eklesiologis di Afrika. Ya, jadi gerakan-gerakan seperti yang tadi oleh CCAWT itu juga kemudian dari organisasi ini lahirlah gagasan-gagasan, kajian-kajian yang sangat kritis terhadap identitas eklesiologis gereja-gereja di Afrika yang selama ini atau sebelumnya sangat didominasi oleh gagasan maskulin, laki-laki. Bagian terpenting adalah reaksi terhadap kolonialisme yang menggiring wacana gender dalam konteks Afrika. Jadi karena perempuan-perempuan ini secara kontinu, secara konsisten melakukan kajian-kajian terhadap praktek-praktek kebudayaan yang meminggirkan, memarginalisasi kaum perempuan, ya, menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan, bahkan pembunuhan, maka wacana gender itu menjadi wacana yang sangat sangat sensitif, tapi sekaligus juga
sangat keras dikumandangkan oleh para perempuan teolog Afrika ini, ya. Nah, karena itu nanti kita akan melihat bagaimana kajian-kajian gender itu uh, uh, dimunculkan oleh para perempuan teolog Afrika ini. Nah, beberapa yang penting di antara mereka adalah ini nama-nama yang cukup terkenal karena tulisan-tulisan mereka dijadikan rujukan di banyak tempat, yaitu Oduyoye, Ackerman, ya Diana Ackerman, dan juga generasi yang lebih muda seperti Mouton dan juga Musa Dube. Ya, Musa Dube ini namanya Musa, tapi dia sebenarnya adalah perempuan, ya Musa Dube. Lalu berbagai pengalaman dan kisah perempuan Afrika versi para teolog perempuan itu dikemas dalam terbitan yang disebut Claiming Our Footprints yang terbit tahun 2000. Saya sebenarnya mencari dokumen ini tapi belum ketemu. Saya sudah tanya beberapa teman, mereka juga berusaha membantu dengan mencari. Mudah-mudahan kalau kita googling, kita bisa dapat. Saya sempat googling tapi tidak mendapatkan versi dokumennya yang utuh. Isu yang berikut adalah ekumenisme. Ya, jadi kalau tadi muncul sejumlah isu seperti isu gender, itu karena ada kondisi konteks kolonialisme dan kebudayaan di Afrika sendiri, maka isu tersebut ya naik ke permukaan dan diolah menjadi wacana gender oleh para teolog perempuan Afrika. Tapi isu yang berikut juga adalah ekumenisme. Nah, mengapa ekumenisme menguat? Sebab bagi orang Afrika hanya melalui gerakan ekumenisme sajalah mereka bersatu. Ya, di dalam pertemuan-pertemuan ekumenislah ya orang-orang dari berbagai macam aliran kekristenan, dari berbagai macam sinode gereja, dari berbagai macam tradisi kekristenan di Afrika, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bahasa, dari berbagai macam negara di Afrika, negara bagian di Afrika, mereka bisa bertemu sebagai orang-orang Kristen yang lahir dari pergumulan di atas konteks yang sama, yaitu konteks Afrika, tetapi dengan spesifikasi pergumulan yang berbeda-beda. Jadi dari konteks fragmentasi masyarakat, ya segregasi masyarakat, keterbelahan masyarakat di Afrika, orang melihat ekumenisme adalah harapan mereka untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Hanya pada tataran ekumenisme, orang-orang Afrika yang berbeda bahasa itu dan berbeda suku itu, berbeda tradisi gereja tersebut, bisa bertemu dan mereka bisa berdialog mengenai konteks pergumulan mereka masing-masing. Ya, dan karena itu sejumlah orang sangat aktif terlibat di dalam pertemuan-pertemuan ekumenisme. Sebab bagi mereka itulah harapan mereka untuk menjadi satu, ya, saling mengerti daripada mereka harus terus berperang dan terus berada dalam ketegangan-ketegangan karena perbedaan-perbedaan budaya, identitas yang dan juga gereja yang mereka alami. Teologi Afrika punya kemampuan yang kuat untuk memperlihatkan dirinya sendiri dalam penelitian dan keterlibatan ekumenis. Ya, karena ada harapan besar pada gerakan ekumenis. Nah, itu tampak dalam karya-karya seperti Alan Busak, Buthelezi, ya, Duran, dan juga Bernard Node. Ya, pada perkembangan awal periode pasca kolonial, sejumlah teolog seperti Kwame Bediako dan John Mbiti berupaya melakukan penelusuran dasar-dasar ekumenis dan internasional sebagai kontribusi mereka bagi teologi Afrika. Jadi orang-orang seperti Kwame Bediako dan John Mbiti ini, mereka menerobos masuk ke dalam lingkaran gerakan ekumenis, karena bagi mereka, perlawanan mereka terhadap ketidakadilan yang terjadi di Afrika tidak bisa mereka lakukan sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari luar. Nah, siapa yang mendukung mereka? Harapan mereka adalah yang mendukung mereka itu adalah saudara-saudara Kristen mereka dari berbagai tempat. Dan oleh karena itu, maka intensitas kehadiran mereka di forum-forum internasional, forum-forum ekumenis internasional itu sangat tinggi. Dan mereka tidak pasif. Mereka bersuara, mereka menulis, mereka menjadi pembicara, ya, atau bahkan mereka terlibat di dalam kelompok-kelompok diskusi ekumenis internasional.
Hanya untuk apa? Hanya untuk mengatakan bahwa ada problem-problem kemanusiaan yang terjadi di Afrika, dan itu tidak bisa diselesaikan pada tataran politik pemerintahan di Afrika. Dibutuhkan intervensi-intervensi lembaga-lembaga internasional, termasuk gereja-gereja, untuk membantu mereka keluar dari masalah-masalah tersebut. Jadi Anda bisa melihat ya, bagaimana teologi itu menjadi sebuah instrumen perlawanan yang luar biasa. Dan tujuannya bukan untuk sekedar misi yang eksklusif, bukan sekedar untuk menambah jumlah orang-orang Kristen, tetapi untuk menampilkan persoalan-persoalan kemanusiaan yang dialami juga oleh orang-orang Kristen. Ya, dengan isu-isu yang mereka angkat pada level dialog internasional tersebut, maka orang kemudian melihat bahwa Afrika bukan lagi menjadi tanah yang ancaman, tetapi sebuah tanah harapan. Karena kekristenan yang sebelumnya eee hadir di sana melalui kekuatan kolonial, kini tampil sebagai wajah yang baru, dengan wajah yang baru, dengan wajah yang lebih progresif, lebih transformatif. Dan oleh karena itu, maka banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang kemudian bisa diambil dari pergumulan gereja-gereja di Afrika. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, pada era ini, hampir selama 2 atau 3 dekade terakhir ini, gereja-gereja di Afrika dan teologi Afrika menjadi teologi yang sangat penting. Bahkan di situ, dalam banyak event-event internasional, teolog-teolog Eropa sekarang menjadikan teologi Afrika sebagai rujukan mereka untuk melihat kembali, melakukan evaluasi terhadap perkembangan teologi Eropa atau teologi Amerika. Jadi ada satu destiny, ada satu dignity ya, ada satu harkat, ada satu martabat yang tiba-tiba lahir, bukan tiba-tiba, tapi yang lahir semakin menguat sehingga Afrika tidak lagi dilihat sebelah mata eee, oleh orang-orang Eropa, termasuk oleh teologi Eropa, ya. Pada era teologi konfesi seperti yang saya tadi sebut, Kairos Dokumen dan juga Belhar Confession. Ya, para teolog penyusun Kairos Dokumen, seperti Albert Nolan, Chicane, Villa Vincenzio, dan juga Belhar Confession, dan di dalamnya ada Busak, Smith, Duran, dan Klote, ya, mampu memperlihatkan karya mereka kepada dunia internasional dan ekumenis. Ya, tahun 2003 ketika saya menjalani studi magister di Vrije Universiteit di Amsterdam, eee, salah satu salah satu mata kuliah yang kita pelajari, itu hanya fokus kepada 2 dokumen ini, ya, Kairos, Document dan juga, Belhar Confession. Ya, saya sebagai orang orang Indonesia dan orang Maluku merasa kagum, ya, bagaimana, dokumen gerejawi Afrika ini, dia bisa menjadi bahan dari, proses pembelajaran, teologi secara formal di salah satu kampus yang terkenal di Eropa atau di Belanda, ya. Jadi ada satu mata kuliah khusus yang memang kita hanya mengupas, mengulas tentang, dokumen ini, ya. Dan karena itu, mata kuliah itu mengundang, beberapa teolog seperti Nico Koopman, untuk, berbicara mengenai, Kairos Document dan Belhar Confession, ya. Karena waktu itu orang-orang seperti Busak sudah meninggal ya, Nolan sudah sangat, sepuh, sudah tua sehingga mereka tidak bisa lagi bepergian. Tetapi ada penerusnya, salah satunya itu yang saya sebutkan tadi ya, Nico Koopman dari, Stellenbosch University, ya. Oke. Nah, meskipun kedua dokumen, tersebut, ya, Kairos Document dan Belhar Confession muncul dari konteks apartheid di Afrika Selatan, tetapi, bagi orang-orang Afrika, para teolog Afrika, kedua dokumen itu tetap relevan dalam konteks pasca apartheid. Karena isu yang, paling menonjol dalam, pasca apartheid itu, ya adalah, segregasi sosial berdasarkan ras, ya. Nah, Kairos Dokumen itu isinya adalah penolakan total terhadap berbagai teologi
yang mendukung status quo apartheid dan kemudian membangun suatu teologi profetik kerakyatan. Jadi, eee, sedangkan Belhar Confession itu adalah konfesi reform pertama yang lahir di tanah Afrika, yang statusnya dianggap setara dengan berbagai konfesi yang disusun di Eropa. Signifikansinya pada fakta bahwa rasisme adalah persoalan konfesional, adalah persoalan pengakuan iman yang mesti ditanggapi secara teologis. Jadi kalau Kairos Dokumen itu adalah penolakan karena mereka mendapati bahwa bukan hanya orang-orang Afrika yang menolak sistem apartheid, ya, tetapi ada juga gereja-gereja yang mendukung apartheid, ya, bahkan gereja-gereja kulit putih menjadi gereja-gereja yang mendukung apartheid. Jadi itulah yang disebut sebagai status quo apartheid. Jadi gereja berkhotbah tentang ketidakadilan, berkhotbah tentang keadilan, berkhotbah tentang kesetaraan, semua manusia sama di hadapan Tuhan, tetapi dalam prakteknya mereka mendukung apartheid. Ya. Dan karena itu ada pembelahan antara gereja kulit putih dan gereja kulit hitam. Nah, jadi Kairos Dokumen mencoba merumuskan pada perspektif apa ya, perlawanan itu bisa mereka lakukan dari hasil kajian-kajian teologi eh, yang lebih bersifat profetik kerakyatan, ya, bukan mendukung apartheid. Sementara Berha Confession ini merupakan salah satu produk konfesi yang luar biasa karena secara substansi Belhar Confession ini dianggap setara dengan berbagai konfesi yang disusun di Eropa dalam sejarah gereja-gereja di Eropa. Nah, dari mana signifikansinya? Yaitu seperti yang saya bilang tadi, adalah pada persoalan rasisme. Mereka melihat persoalan rasisme ini bukan semata-mata sekedar persoalan sosiologis, antropologis, dan politis, atau persoalan kebudayaan saja, atau persoalan ya antropologis, tetapi ini adalah sebuah persoalan teologis. Dan kalau ini tidak dikaji secara teologis, maka praktek-praktek ini akan terus terjadi dan dialami oleh masyarakat Afrika. Ya, dan karena itu mereka mencari pijakan teologisnya di situlah. Dari situ lahirlah yang disebut sebagai Belhar Confession. Ya. Teologi publik Afrika kontemporer membangun kepekaan ekumenis ini. Dengan cara ini, teologi Afrika melanjutkan perkembangannya menjadi teologi Afrika yang sejati, yang genuine, ya, yang benar-benar lahir dari tanah Afrika, tapi dengan jangkauan ekumenis dan internasional, seperti yang diperlihatkan oleh para teolog Afrika dari Pusat Studi Teologi Publik Beiersnode, Universitas Stellenbosch, Afrika Selatan. Ya, jadi mereka mencari sesuatu yang genuine. Ya. Dan karena itu mereka melakukan kajian terhadap kebudayaan Afrika, African religions, praktek-praktek budaya Afrika, bahasa Afrika, tetapi dengan maksud untuk menampilkan identitas yang genuine dari teologi Afrika itu dan diakui ya oleh dunia internasional. Jadi mereka tidak hanya berkutat di dalam kandang mereka sendiri, dalam lingkungan mereka sendiri, ya. Mereka tidak hanya melahirkan tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian untuk kalangan mereka sendiri, tetapi mereka berupaya berjuang untuk menjadikan kajian-kajian tentang Afrika itu dikenal secara luas. Dan saya rasa ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita, ya. Kita mungkin saja menulis, nah kita menulis dalam bahasa Indonesia, tetapi mungkin generasi kalian adalah generasi yang sudah harus memikirkan untuk menulis gagasan-gagasan teologi kalian juga di dalam bahasa Inggris. Untuk apa? Ya untuk dikenal oleh orang lain. Sehingga orang tidak kemudian melihat bahwa ya nanti tunggu peneliti dari luar yang melakukan penelitian di Maluku, lalu mereka menulis hasil penelitian mereka dalam bahasa Inggris, lalu dibaca. Yang dirujuk adalah peneliti-peneliti asing tersebut.
ya, bukan orang-orang Maluku. Padahal sumber informasinya dari kita orang-orang Maluku. Tetapi karena kita tidak bisa mengekspresikannya dalam bahasa Inggris, maka akhirnya kita menjadi the second class. Ya, kita menjadi orang-orang yang kedua. Dan orang tidak akan merujuk pemikiran kita. Mereka akan merujuk kepada dokumen-dokumen, naskah-naskah atau artikel-artikel yang ditulis oleh orang-orang lain dalam bahasa Inggris. Ya, dan saya rasa ini pelajaran yang penting bagi kita dari proses mempelajari bagaimana semangat kegigihan para teolog Afrika tersebut untuk menjadikan teologi Afrika itu sebagai sebuah teologi yang bermartabat, ya, bukan teologi yang sekedar menjiplak, ya, teologi yang orisinal, teologi yang genuine, teologi yang asli, yang sejati, yang lahir dari pergumulan orang Afrika, ditulis oleh orang Afrika, ya, dan dibaca oleh orang lain. Ya. Jadi tidak lagi melewati tangan kedua, tangan ketiga, ya, atau interpretasi kedua atau ketiga, tetapi langsung interpretasi oleh orang-orang Afrika sendiri. Saya rasa ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita yang belajar teologi, ya, bahwa kita tidak bisa merasa puas, tidak bisa merasa cukup dengan apa yang kita lakukan saja, ya. Dan bagi saya kalian adalah generasi yang potensial. Bagi saya kalian punya kesempatan yang sangat besar. Ya, dulu zaman zaman saya usah sampai ke yang para senior, zaman beta kuliah, ya kita eh, beta harus duduk di perpustakaan, membaca, menerjemahkan dengan membuka kamus, ya apalagi kalau ada istilah-istilah Latin, istilah Jerman, harus lagi buka kamus bahasa Jerman atau bahasa Latin sehingga ada sekitar 4 kamus di atas meja, ya selain kamus bahasa Inggris, hanya untuk menerjemahkan satu artikel, hanya untuk membaca satu bab. Ya. Tapi sekarang kalian tidak perlu melakukan itu. Ya. Ada Google Translate, ya, dan kalian tinggal mengetik dan kalian bisa. Jadi dalam hitungan hari atau hitungan jam bahkan kalian sudah bisa membaca satu artikel dalam bahasa bahasa Inggris. Dan bukan hanya itu, sebenarnya dengan berbagai macam aplikasi yang ada seperti Grammarly, ya, atau seperti Google Translate, kalian sebenarnya juga bisa menulis, mengembangkan pemikiran kalian dan mencoba berlatih menuliskannya dalam bahasa Inggris. Ya, saya mempunyai satu blog. Nah, blog itu tetap saya pegang, tetap saya asuh, saya tetap menulis meskipun belakangan ini tidak lagi aktif. Dulu saya punya target setiap minggu selalu harus mengupload satu artikel tentang apa saja, ya. Tetapi karena kesibukan mengajar dan juga harus menulis artikel di jurnal, ya, maka dan melakukan penelitian, maka saya sudah mulai jarang menulis di blog saya. Tetapi saya membuat blog itu untuk kepentingan berlatih menulis. Jadi terus berlatih untuk mendapatkan karakter, mendapatkan gaya di dalam menulis sesuatu. Ya, saya selalu mengatakan kepada semua mahasiswa menulis itu bukan soal talenta, menulis itu soal skill. Ya, karena itu dia harus dilatih. Dan kalian bukan hanya berlatih saat ini kalian sudah ditopang oleh berbagai macam teknologi. Karena itu sebenarnya kalian harus quantum leap. Ya, harus melakukan lompatan-lompatan besar. Kalian tidak bisa lagi hanya menjadi generasi yang manual, ya. Kalian harus melampaui generasi saya, ya, yang masih manual, masih sedikit gaptek, ya. Dan karena itu maka sebenarnya generasi kalian ini harus memproduksi gagasan-gagasan yang lebih global, lebih internasional. Nah, karena itu kalian tidak boleh hanya sekedar berhahaha atau tukel-tukel di Facebook, tapi kalian harus menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun media sosial tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan gagasan pemikiran kita secara internasional. Dan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya. Kalian punya potensi itu sebagai individu dan kalian ditunjang oleh berbagai macam aplikasi. Jadi harus berpikir beyond, ya, melampaui batasan-batasan yang kalian miliki seperti yang dimiliki oleh generasi saya. Ya. Saya kalau
saya berandai-andai, kalau saya di dalam posisi generasi kalian seperti ini, saya membayangkan, wah ini kita seperti kuda liar ya, yang kemudian melahirkan banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa dikenal, bisa dibaca oleh banyak orang, karena ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Dan bagi saya, bahasa Inggris itu bukan lagi satu kemewahan bagi generasi kalian. Bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang hari-hari, lingua franca, ya. Saya punya anak yang baru kelas 1 SD, ya kadang-kadang saya bingung juga kalau dia berbahasa Inggris. Malah saya yang harus buka kamus karena diksi atau istilah-istilah yang dia gunakan ternyata kaya sekali, ya. Dan karena itu saya harus harus lihat kamus kalau saya berbicara dengan anak saya itu ya, dengan Kaila itu. Sekarang dia sudah naik kelas kelas 2, ya. Wah, bahasa Inggrisnya lancar sekali. Dari mana dia belajar? Ya dari YouTube, dari lagu-lagu, dari cerita-cerita, ya, yang yang mungkin lebih banyak memberikan kepada dia kekayaan vocabulary daripada kami orang tuanya. Nah, apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah belajar dari teologi Afrika. Jadi bukan sekedar belajar tentang apa itu pemikiran teologi Afrika, tetapi belajar bagaimana metode mereka untuk menjadikan teologi Afrika itu sebagai bagian dari identitas mereka. Sehingga mereka tidak menjadi follower, tapi mereka justru menjadi pelopor-pelopor, ya, menjadi trendsetter di dalam proses berteologi. Bagi saya itu sebuah sebuah catatan yang penting, ya, yang juga menjadi bagian dari pembelajaran bagi saya sendiri, bukan cuma bagi kalian sebagai mahasiswa. Jadi ketika saya menyiapkan materi ini, saya juga belajar bahwa ternyata proses-proses semacam ini dibutuhkan satu eagerness, ya, keinginan yang kuat untuk juga menjadi trendsetter, menjadi orang-orang yang melahirkan gagasan-gagasan orisinal. Karena kita hidup di tanah kita, dan tanah kita ini menyajikan berbagai macam unsur kebudayaan yang penting bagi kita untuk melahirkan teologi-teologi Maluku yang orisinal. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah peran teologi pembebasan. Para teolog pembebasan memainkan peranan penting dalam melakukan kritik metodologis dan hermeneutik bagi konstruksi transformatif teologi Afrika kontemporer. Ya, jadi ini disebut sebagai peran jembatan atau bridging role. Ya, jadi teologi pembebasan ini adalah memainkan peran sebagai bridging role, sebagai jembatan, ya, untuk melakukan kritik transformatif, konstruktif dalam teologi Afrika kontemporer, terutama di dalam metodologi dan hermeneutik. Ya. Jadi kegelisahan metodologis dan hermeneutik ini dapat dilihat dalam perkembangan di seluruh Afrika dalam apa yang disebut sebagai black theology, ya, teologi hitam. Contextual teologi, teologi agama-agama Afrika, teologi ekumenis, teologi reform, dan teologi rekonsiliasi. Ini adalah varian-varian di dalam teologi Afrika, ya, yang sebenarnya mau memperlihatkan ciri-ciri khas mereka dari pergumulan yang mereka alami pada setiap konteks di benua Afrika. Ya, selanjutnya, selain teologi pembebasan, ada yang disebut sebagai teologi rekonsiliasi. Ya, ini teologi rekonsiliasi ini mendorong upaya berteologi menuju suatu model pengetahuan teologi sekuler dan pasca apartheid dari tanah Afrika yang terhubung dengan pola pikir pasca kolonial yang membawa pada pemikiran baru para teolog Afrika. Dengan cara itu, teologi Afrika kontemporer memasukkan isu-isu kolonialisme dan identitas budaya, itu era 60-an, posisi konvensional melawan apartheid dan rasisme, era 80-an, yang menginspirasi teologi publik Afrika pada abad ke-21, era 90-an sampai saat ini. Meskipun isu korban, kemiskinan, dan marginalisasi masih menjadi inti teologi publik Afrika,
tapi kegelisahan metodologis dan hermeneutik tentang isu-isu identitas, keadilan, ras, kelas, kekuasaan, pengampunan, pengakuan iman, globalisasi, dan gender juga menjadi perhatian bagi transformasi selanjutnya di masa depan. Jadi isu-isu ini sebenarnya memperlihatkan kompleksitas dari pergumulan teologis di Afrika. Ya, dan karena itu mereka mencoba untuk terus-menerus melakukan kajian-kajian dengan berbagai macam metode, ya, supaya dengan metode-metode yang berbeda tersebut, mereka bisa menemukan perspektif-perspektif yang baru. Ya, jadi satu isu bisa melahirkan perspektif yang berbeda karena metode yang digunakannya berbeda. Satu isu bisa melahirkan interpretasi yang berbeda karena menggunakan hermeneutik yang berbeda. Ya, jadi kalau berbicara mengenai isu poverty and marginalization, maka ada perspektif yang berbeda-beda jika dilihat dari misalnya hermeneutik oleh para kelompok womanis atau feminis di Afrika, dan dari perspektif teologi publik misalnya. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, demikian percakapan kita mengenai teologi Afrika. Ya, sebenarnya saya hanya memberikan roadmap, ya, semacam peta jalan. Nanti kita akan menelusuri roadmap tersebut untuk melihat detail-detailnya dari tugas-tugas yang akan saya berikan kepada Anda. Ya, jadi sebagai dosen, saya tidak bisa berbicara atau tidak bisa mengulas semua hal. Saya hanya bisa memberikan roadmap, peta jalan. Ya, nah, seperti peta, Anda hanya melihat spot-spot penting saja. Nah, nanti secara terperinci, secara detail, Anda bisa melihat, oh ternyata pada peta ini ada bagian-bagian yang detail yang bisa saya temukan. Tetapi itu nanti melalui kerja-kerja mandiri. Baik, sejauh itu ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, terima kasih untuk perjumpaan kita selama kurang lebih 1 jam, ya, hampir 1 jam, dari jam 3 sampai hampir jam 4. Kita sudah menggunakan waktu kita untuk sesi kedua ini. Sampai kita bertemu minggu depan. Ya, oke. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan, jaga prokes, jaga stamina supaya Anda tetap sehat dan kuat, ya. Ya, Oke. Pak. Tuhan memberkati kalian semua.